Akhirnya Marissa Icha melaporkan ke polisi atas tindakan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang dilakukan oleh seseorang, yang mana hal tersebut dilakukan melalui media sosial, melalui akun YouTube, sehingga Marissa Icha membuat laporan polisi 310, 311 KUHP dan atau 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kesabaran Marissa Icha telah habis nampaknya. Dia tiba-tiba terkaget-kaget memang dengan apa yang dilakukan oleh mantan suaminya, Saiful Safir, yang tiba-tiba menyerang dia di beberapa media, terutama di podcast dari Uya Kuya dan Denis Karista, serta juga ada nama Farhad Abbas di belakangnya. Hal ini membuat Marissa Icha akhirnya melaporkan mantan suaminya itu, terutama dalam tuduhan fitnah dan pencemaran nama baiknya yang dikatakan dia memakai narkoba. Nah, bagaimanakah Marissa Icha kemudian melaporkan Saiful Safir ke polisi? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Marissa Icha akhirnya melaporkan ke polisi atas tindakan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang dilakukan oleh seseorang, yang mana hal tersebut dilakukan melalui media sosial, melalui akun YouTube, sehingga Marissa Icha membuat laporan polisi 310, 311 KUHP dan atau 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ya, begitulah Marissa Icha. Memang tidak terlalu banyak berbicara dan berkoar-koar di media, tetapi seperti Circle Haji Faisal yang lain, langsung bikin gebrakan dan bikin gerakan yang tidak terduga dan sangat menohok. Ya, Marissa Icha langsung datang ke kepolisian, tidak usah berkoar-koar di media, dan langsung melaporkan. Dalam laporan ini, Marissa Icha dan pengacaranya memang tidak melaporkan nama, karena namanya masih dalam lidik istilahnya. Mereka hanya melaporkan seseorang yang ada di podcastnya Denis Karista. Di situ tidak disebutkan namanya karena nanti penyidiklah yang akan menentukan siapa tersangkanya. Artinya laporan ini akan berantai. Jadi setelah itu Marissa Icha akan dipanggil untuk diberintai keterangan sebagai saksi. Namun dalam penekanannya adalah tuduhan mengenai penggunaan narkoba. Dan Marissa Icha juga dalam kedatangannya ke kepolisian sudah membawa alat bukti berupa tes urin yang sudah juga pernah diposting di akun Instagramnya yang mengatakan semuanya negatif. Nah, menarik menunggu apakah yang akan dilakukan Marissa Icha dan pengacaranya, karena memang untuk gelar perkara ini perlu kecerdasan seorang pengacara, karena di kubu Safir juga ada Farhad Abbas, dan ini mungkin akan jadi perang yang panjang karena mantan suami yang menggugat harta Gonogini. Banyak yang dipermasalahkan oleh Marissa Icha. Kalau memang hanya Gonogini, kenapa tidak langsung menggugat ke pengadilan? Kenapa harus berkoar-koar dan menjatuhkan namanya di media sosial? Yuk, berikut ini kita simak keterangan Marissa Icha dengan pengacaranya soal pelaporannya ke kepolisian. Itu sekaligus pencemaran nama baik itu nggak sih? Ya, pencemaran nama baik dan atau fitnah. Ini melaporkan mantan kah apa? Jadi kita tidak menyebutkan siapa nama terlapor di sini,
Yang jelas dalam akun YouTube yang dimuat, akun YouTube-nya Danis Carita yang menyebutkan bahwa klien saya Marisa Ica menggunakan narkoba, yang mana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh klien saya Marisa Ica. Mbak Ica, apa akhirnya melaporkan Karena seseorang? udah habis kesabaran, Pak. Saya kan merasa banyak sekali nih jadi banyak buzzer yang menyerang saya, jadi banyak orang yang tadinya membela saya jadi berputar balik. Saya nggak tahu motifnya apa, saya nggak tahu siapa di belakangnya. Saya pun masalah dengan mantan suami saya itu saya sudah cerai dari 2019. Saya merasa hubungan kita telah selesai dan sudah clear, dan saya juga masih mencoba berhubungan baik sama mantan suami saya. Setelah itu keluarganya juga berhubungan baik, tiba-tiba dia datang untuk menjelek-jelekan saya nggak tahu motifnya apa, maunya apa. Kalau memang dia mau harta gono gini, kenapa yang saya bingungkan, kenapa dia ke media, ke wartawan, ke podcast, bukan ke pengadilan gitu loh. Kenapa tujuannya sampai bener-bener sesadis itu memfitnah saya dari A sampai Z, memutarbalikan fakta sampai sekeji itu, sampai saya dibilang tidur sama ustadz segala macam, itu sudah luar biasa kejinya. Dan saya di sini juga punya kesabaran sebagai manusia, apa yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan mungkin akan diselesaikan dengan kekeluargaan. Tapi saya lihat di sini dia tidak ada itikat baiknya, datang terus dari podcast ke podcast, dari TV ke TV, terus janjian sama wartawan, dia terus untuk menyerang saya. Bahkan pertama kali chat yang dia sama Farhad Abbas, di situ lah saya berpikir saya siap untuk membantu menyerang Marisha gitu. Wah, kok dia hubungan terakhir baik-baik saja sama saya, pinjam uang pun saya pinjemin, tapi kok tega gitu bahasanya, saya siap untuk menyerang gitu. Berarti emang tujuannya memang mau menjatuhkan saya gitu. Berarti hanya melaporkan satu aja. Jadi gini, terlapornya dalam lidik. Artinya kita nanti akan menyerahkan semuanya kepada kepolisian, kepada penyidik untuk menentukan siapa-siapa saja yang bersalah. Nama-namanya sudah kita masukkan semua. Orang yang menjelekkan saya dalam sosial media semua saya sudah masukkan, nanti tinggal proses penyelidikan dari kepolisian mana-mana saja yang patut dan pantas untuk diproses. Ada berapa nama, Mbak? Nanti kita lihat aja nanti kita ya. nggak bisa sebut, itu masih dalam lidik. Oke. Tapi masih salah satu juga namanya, mungkin salah satu Dalam namanya. lidik tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan dalam lidik, dan proses nama-namanya itu dalam kronologis, ya kan? Semuanya dijelaskan dalam kronologis, siapa yang dilaporkan dalam penyelidikan. Jadi seperti itu. Mbak Ica, tuduhannya kan cukup serius, Mbak ya? Menegur nggak sih ini kan Ica sebelum laporan tersebut? Somasi gitu. Kepada mereka. Kita sudah memperingatkan mereka sudah. Nah, Ica, mengenai buzzer yang mengancam, mungkin apa tindakan buzzer yang mengancam mereka sejauh ini? Tindakan saya sudah beberapa buzzer yang memang tujuannya untuk menjatuhkan saya sudah masukkan semua nama-namanya. Nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan ini siapa-siapa saja yang layak untuk diproses. Butuh berapa lama untuk kayak ibaratnya menentukan nama yang dijatuhkan? Nanti begini, nanti kan proses penyelidikan. Sekarang kita baru buat laporan polisi, mungkin minggu depan Ica akan dipanggil sebagai saksi pelapor.